Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita dan tema minggu ini adalah pengendalian emosi atau juga emotional strength. Saudari, apa yang kita mau bahas di sini adalah bagaimana kekuatan emosi atau emotional strength itu menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Jadi kebahagiaan hidup seseorang ditentukan bagaimana kita bisa mengontrol emosinya. Banyak sekali kita nggak bisa menikmati kebahagiaan, sukacita karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Saudari, ya. Dan Tuhan mau kita hidup dituntun oleh Dia, bukan oleh emosi kita. Tapi banyak kali keadaan adalah kita seringkali dipimpin oleh emosi kita. Kemarahan, kekecewaan, luka, saudara, kesedihan, saudara. Kadang itu yang ada di depan kita, yang memimpin kita, tindakan-tindakan kita, apa yang kita bisa nikmati daripada Tuhan. Seharusnya kehidupan kita adalah kita harus menaruh kepercayaan kita kepada tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan perasaan atau emosi kita harus diselaraskan. Kita harus menguji perasaan emosi kita dengan firman. Amin. Saudara, di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan seorang yang sabar melebihi pahlawan dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, saudara. Jadi menguasai diri artinya menguasai emosi. Manage emosinya, saudara. Ya. Nah, untuk menguasai emosi itu lebih sulit daripada merebut kota. Merebut kota Anda butuh hanya serdadu, para prajurit, para pahlawan, saudara. Tapi untuk menguasai diri, harus lebih daripada itu. Nah, kalau untuk orang yang merebut kota, saudari, prajurit itu harus memiliki, saya mau katakan, tujuan. Ya. Nah, kemudian dia juga harus memiliki strategi, artinya dia tujuan yang membuat dia fokus bahwa dia harus merebut kota tersebut. Kemudian dia harus atur strateginya, jumlah, kekuatan dia, dan bagaimana harusnya didudukinya. Kemudian perlu waktu baik buat perencanaan, untuk juga eksekusi, saudari. Amin ya. Demikian juga untuk menguasai diri. Mungkin istilahnya berbeda, maaf ya. Jadi pertama sama sih, tujuan artinya kita harus fokus. Untuk kita bisa menguasai diri, emosi kita harus mulai fokus, kita harus tahu. Banyak orang tidak menyadari bahwa yang kita harus fokus adalah bagaimana reaksi kita. Kita nggak bisa mengatur masalah yang datang, saudari. Perbuatan orang yang berusaha untuk mengatur emosi kita, tetapi kita bisa ketika kita mulai fokus, kita ngerti bahwa tujuan saya adalah bagaimana saya mengendalikan, tidak dikendalikan oleh orang, tetapi saya fokus bagaimana saya mengendalikan emosi saya. Nah, itulah ketika Anda tahu, Anda sudah pada jalur yang benar. Tapi untuk itu Anda perlu tuntunan. Dan juga sama bahwa mengendalikan emosi ini seperti kekuatan, saudara. Kekuatan otot, semakin Anda latih, Anda semakin kuat. Semakin Anda fokus, semakin Anda gunakan, Anda latih, maka itu perlu waktu. Amin ya? Jadi inilah, banyak orang percaya nggak menyadari, mereka hanya sekedar lari pada hal yang rohani, tetapi mereka tidak melihat bahwa secara jiwa, mereka harus mulai melatih. Dan salah satu yang bagian penting yang dilatih adalah mengontrol emosi. Oke? Karena kekuatan emosi, emotional strength itu, saudari, itu bukannya diberikan dengan tiba-tiba, bukan diberikan pada orang-orang yang hebat, tetapi Alkitab makasih unjuk bagaimana orang-orang yang diperlihatkan memiliki kekuatan emosional yang luar biasa di Alkitab, tetapi diawali mereka memiliki kelemahan, kegagalan, kekurangan karakter, mereka mengalami setback, kemunduran, mereka juga kadang juga hanyut dengan perasaan overburden, saudara-saudari. Dan menurut para pakar, jadi bukan pakar rohani, tapi pakar sosial, saudara, tujuan dari kita kuat secara emosional bukan selain kita juga bisa menikmati kebahagiaan, adalah salah satunya adalah yang berhubungan dengan kehidupan kita. Sehingga kita nggak mudah putus asa. Ketika semakin kita bisa menguasai emosional kita nggak akan mudah putus asa terhadap kemunduran dan kekecewaan. Kehidupan ini, saudari, kita hidup di dunia yang sudah tidak sempurna, sehingga kehidupan kita pun juga, sehingga bisa terjadi kemunduran dan kekecewaan. Tapi orang-orang yang bisa mengontrol emosinya,
dia akan tidak mudah putus asa. Kemudian juga ketika kita bisa mengontrol emosi, kita mulai lebih mudah fokus pada mengatasi rintangan daripada rintangan itu, mengatasi masalah daripada fokus pada masalah tersebut. Ketika kita bisa mengontrol. Tetapi ketika kita terganggu terus dengan masalah, emosi kita dipermainkan, maka kita jadi terbawa arus dengan masalah, akhirnya kita nggak melihat harapan, kita nggak melihat jalan, ya, karena kita nggak fokus pada bagaimana mengatasinya. Kemudian juga orang yang bisa menguasai emosinya, mereka lebih bisa melihat perspektif yang lebih luas, lebih besar daripada hanya tantangan, situasi, keadaan yang berat yang mereka hadapi. Dan juga orang yang memiliki kekuatan mentalitas emosional mudah beradaptasi dengan perubahan. Saudara-saudari, orang bilang sesuatu yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Oke, ya. Saya bicara bukan secara rohani, tetapi ini secara masalah sosial, saudara. Kemudian, ya, orang yang bisa memiliki kekuatan ataupun juga kemampuan mengontrol emosinya pulih lebih cepat dari luka emosional. Ya, baik itu karena kegagalan, penolakan, luka, kecewa. Dan kita nggak bisa menghindar daripada hal ini, karena kita manusia biasa. Dan Alkitab, sekarang kita lihat pada sisi rohaninya, penuh dengan contoh orang-orang, karena Alkitab berhubungan dengan manusia yang nggak sempurna, yang memiliki jiwa selain roh, tetapi memiliki jiwa, dan Tuhan menciptakan kita, maka banyak sekali tokoh-tokoh itu yang mengalami tekanan ataupun gejolak emosi. Pertama kita akan belajar di tokoh Alkitab yang kita namakan Sarah, saudara-saudari. Ya, beberapa fakta tentang Sarah kita ambil dari Kejadian 16 ayat 2. Saya tidak akan baca seluruhnya untuk mempersingkat waktu. Anda silakan membaca, saudara. Dalam Kejadian 16 ayat 2, ketika Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham dan Sarah, tetapi Sarah berkata begini, saudara, kepada Abraham. Dia bilang, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Dia percaya Tuhan dia akan memperoleh seorang anak, tapi dia nggak percaya itu akan lahir dari dia karena dia sudah tua, saudari. Ya, gitu ya. Jadi Anda ngelihat sendiri, ya. Oleh sebab itu kata dia, ya, anak itu hampirilah budakku, hambaku itu. Siapa? Hagar, kita udah tahu ceritanya, ya. Mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, Anda ngelihat sendiri fakta tentang Sarai adalah bagaimana dia. Ya, saya percaya ini karena faktor tekanan. Pada zaman itu, seorang wanita yang gak punya anak itu aib. Karena dia seperti dikutuk. Apalagi Sarai saat itu sudah usia tua dan gak mungkin punya anak lagi. Sehingga dia punya tekanan yang besar. Sehingga akhirnya emosi dia pun mulai tertekan dan dikendalikan oleh tekanan. Emosinya pun berkecamuk, saudara, bergejolak. Ya. Dan yang dia lakukan adalah, Sarah rupanya ini adalah orang yang dominan, saudara. Dia ambil alih. Tuhan mau kasih aku anak, tetapi enggak lah. Secara logika enggak. Maka dia ambil alih. Jadi Sarah mengambil alih kendali. Dia dominan rupanya, saudara-saudari. Dan kasih rencana. Karena ketidakpercayaan dia. Kemudian di dalam Kejadian 16 ayat 5, ketika Hagar yang dia berikan kepada Abraham ini mulai mengandung, kemudian dikatakan begini, penghinaan yang kuderita ini, dia ngomong lagi pada Abraham, adalah tanggung jawabmu. Tanggung jawab Abraham. Yang bikin rencana adalah Sarah. Tapi yang salah, tanggung jawab Abraham. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Oh, dia ngaku. Tapi baru saja tahu ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Dia gampang sekali tersinggung. Dia sensitif. Emosinya gak bisa terkendali. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Engkaunya itu bukan Hagar, Abraham, saudara. Yang disalahkan suaminya ketika rencananya berantakan, suaminya disalahin. Kemudian juga Anda melihat dalam Kejadian 16 ayat 6. Kemudian kata Abraham, sekarang Abraham yang ngomong. Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga lari meninggalkannya. Saudara, mungkin Abraham udah bohwat, artinya udah kewalahan dengan Sarah. Sehingga, aduh, daripada pusing, udahlah. Itu hambamu, kamu mau ngapain terserah. Lalu Sarah mulai menindas Hagar, saudara. Dan bahkan ketika
di Kejadian 21 ketika Sarah akhirnya dapat anugerah bisa punya anak di usia tuanya yang yang mustahil, punya Ishak, tapi kemudian dia ngelihat Ishak saat itu masih kecil dan anak Hagar Ismail sudah gede, ya, lalu mulai menindas Ishak, dia marah lagi, saudara. Berkatalah Sarah kepada Abraham, lihat ya saudara, setiap Sarah ngomong Abraham bikin pusing Abraham, emosi. Usirlah hamba perempuan itu, kata dia, berserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Wais, saudara, ketika mereka mengusir Hagar dan Ismail, saudara, mereka tinggal di padang gurun. Ketika mereka diusir padang gurun, seorang wanita dan seorang anak, maka mereka akan mengalami bukan hanya kepanasan, tetapi juga cuaca ekstrim. Malam di padang gurun sangat dingin dengan angin segala, demikian juga ada binatang-binatang buas, mungkin juga serigala, ular. Jadi dengan kata lain, mereka akan kemudian berisiko sekali untuk mengalami keadaan yang gak nyaman. Tapi Sarah gak peduli, saudara. Karena emosi dia menuntun dia, memimpin dia, sehingga hilang sudah rasa belas kasihnya. Malah dia tindas, saudara. Amin. Ya, kemudian ketika Tuhan, suatu ketika ini sebelum dia punya anak, saudara, kembali lagi ke Kejadian 18 ayat 10-12. Ya, malaikat Allah bilang, di tahun depan aku akan datang, Sarah akan punya anak laki-laki. Sarah yang mendengarkan di balik pintu kemah, ya, dia sudah tua, udah lanjut umur, sudah berhenti haid, ya, jadi sudah menopause. Dia tertawalah Sarah dalam hatinya. Saudara, kata tertawa ini bukan arti tertawa biasa, artinya tertawa mencemooh, saudara. Lihat, dia saking kecewa mungkin, dia jadi mencemooh janji Allah. Dan kemudian juga ketika Allah sendiri dengar dia tertawa, sehingga Allah sendiri lewat malaikat ngomong, dia kutip apa yang dikatakan Sarah di hati Sarah. Sarah nggak ngomong di mulut, tapi di hati. Tapi Tuhan dengar. Dan Tuhan ngomong, kasih tahu. Tadi kamu di hati, kira-kira gitu, saudara ya. Ngomong, aku sungguhkah aku melahirkan anak, sedangkan aku sudah tua. Adapun sesuatu, kemudian mereka itu ngomong, ada nggak yang mustahil bagi Tuhan? Tahun depan pasti engkau akan punya anak. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku nggak tertawa. Saudara, lihat nih ya. Malaikat itu sudah mereveal apa yang ada di hati Sarah. Tadi Sarah ragu begini-gini. Padahal Sarah nggak ngomong, jadi nggak didengar dengan kuping. Tapi suatu ya, malaikat itu tahu. Harusnya Sarah tahu nggak boleh bohong lagi. Tetapi dia bilang, aku tidak tertawa. Dia kembali berbohong lagi, saudara. Tuhan bilang, enggak, kamu tertawa. Saudara, dia berbohong ketika merasa takut. Sarah memperlihatkan adalah seorang yang pribadi yang emosinya labil karena dia tertekan, saudara. Apapun tekanan yang kita hadapin, mungkin juga ya aib yang kita hadapin, saudara, itu bisa membuat emosi kita jadi labil. Kita manusia biasa, tetapi bagaimana kemudian kita dapatkan Sarah itu dipakai Tuhan, pulihkan. Di dalam Yesaya 51 ayat 1-2a dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Ya, gunung batu bicara kekokohan, kamu bisa kokoh karena kamu adalah dari gunung batu itu. Lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali, kamu berasal dari dia. Dari siapa? Abraham dan Sarah. Tuhan tetap pulih. Artinya apa? Sarah sudah dipulihkan. Saudara-saudari, ya, Sarah itu menjadi tokoh yang dipakai dan diberkati Tuhan. Kenapa dia bisa begitu? Kenyataannya, secara jiwa Sarah mempunyai pribadi yang labil. Dia tertekan. Tetapi akhirnya dia bisa pulih. Jadi orang yang dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia menemukan, dia mendapati bahwa Tuhan tidak pernah menyerah. Kalau kita mungkin, aduh udah capek sama orang kayak beginian. Abraham dalam kondisi, udah lu mau apa-apa? Lu mau usir si Hagar, padahal dia mengasihi Ismail loh, saudara. Tapi karena Sarah mungkin dia udah gak tahan dengan emosinya Sarah, saya berandai. Ya,
Karena banyak kali hari-hari ini kejadian di rumah tangga, di keluarga seperti itu. Ada salah satu di dalam anggota keluarga kita udah nggak tahan sehingga dia mau nurut, udah kamu mau apa terserah, karena sudah dia nggak tahan dengan tekanan emosi. Amin, saudara ya. Tapi saya mau katakan suatu kabar baik, Tuhan tidak pernah menyerah dan meninggalkan Sarah. Terlepas kelabilan emosi Sarah, Tuhan pun tidak akan pernah menyerah dan meninggalkan Anda dan saya. Ketika emosi kita labil, tertekan karena kita memiliki masalah, saudara, nggak usah disangkal. Manusia bukan sempurna. Sarah aja yang dipakai Tuhan, kemudian dipulihkan. Setelah dipulihkan, dia memiliki emosi yang labil. Tapi Sarah pada akhirnya bisa mempercayai bahwa Tuhan nggak pernah menyerah dan meninggalkan kita, dan pasti menuntun. Sehingga akhirnya Sarah menjadi tenang. Kita pun akhirnya bisa menjadi tenang. Tuhan mau kita tenang. Kenapa? Karena kita mulai mengenal dia, dia setia dan tidak mustahil bagi dia. Tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Nah, ada beberapa, kemudian tokohnya kedua kita mau lihat di dalam Alkitab adalah Maria, Ibu Yesus, saudara. Fakta tentang Maria, Ibu Yesus, ini Anda sudah lihat di dalam kitab Lukas, ayat 26-31, bahkan sebelumnya juga, ini sudah umum, banyak orang tahu. Pada bulan ke-6, saya baca sekilas saja, saudara, ya, ada malaikat Gabriel dikirim untuk kepada ke sebuah kota di Galilea nama Saret, kepada seorang wanita, gadis perawan yang sudah bertundangan dengan Yusuf. Namanya Maria. Lalu ketika masuk ke Maria, dia katakan ke rumah Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria kaget, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu, "Jangan takut, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Senang. Tapi kemudian kata-kata berikutnya mengagetkan dia. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Kalau dia mengandung laki dari suaminya nanti kelak Yusuf, dia senang. Tetapi ini bukan. Kita tahu dia mengandung dari Roh Kudus. Langsung, saudara, dia kaget. Dia kaget, saudara. Coba Anda bayangkan pada masa itu. Dia sudah bertundangan dan dikatakan dia akan mengandung, melahirkan, tapi bukan dari laki-laki, bukan dari Yusuf. Dia akan dianggap berzina. Orang akan bilang, mana mungkin, pasti kamu berzina. Dan hukumannya saat itu adalah hukuman mati, dirajam. Dan belum lagi juga bagaimana nanti keluarganya menganggap, bagaimana nanti tundangannya Yusuf ini anggap dia. Oh, itu kacau di hati dari Maria, saudari, ya. Tapi kita melihat faktanya ini dulu, bahwa Maria saat itu adalah seorang gadis sederhana. Gadis remaja biasa, dari keluarga biasa, nggak disebut orang tuanya, orang tua yang nggak punya jabatan khusus, bukannya imam, bukannya apa, sesuatu orang penting, orang biasa. Jadi Maria adalah keturunan orang biasa, dan Maria orang biasa, saudari. Tiba-tiba ketika dapat berita, kau akan mengandung, dan kemudian kita tahu kan, bahwa akhirnya dia mengandung dong. Dunia langsung jungkir balik, berubah 180 derajat dalam kehidupan Maria Magdalena. Dari seorang gadis, tiba-tiba seorang yang hamil dan siap untuk melahirkan, dan dengan masalah yang luar biasa, saudara, berubah menjadi begitu berat. Saudara, Maria mengalami gejolak emosi. Maria adalah manusia seperti kita. Ketika Anda mengalami apa yang dialami Maria, mungkin berbeda itunya. Misalkan Anda tiba-tiba mendapatkan berita yang gak enak, penyakit yang tiba-tiba yang berat sekali, ataupun tiba-tiba Anda kehilangan pekerjaan, kehilangan Anda usaha, apapun juga saya nggak tahu, tapi tiba-tiba contohnya aja gitu, saudara, bagaimana? Pasti ada gejolak emosi, mengalami perubahan yang berat, dan tiba-tiba ini yang dialami Maria. Anda mungkin nggak mengalami seperti yang Maria, kejadiannya nggak sama, tetapi gejolak emosinya mirip. Satu kelompok, saudara. Tapi Anda melihat reaksi Maria. Dia berkata dalam Lukas 1 ayat 34-40, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Sebelum dia katakan, "Aku ini hamba Tuhan." Artinya, aku ini alat Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu, ini berbicara apa? Maria memiliki iman yang sederhana. Dia percaya aja sama yang Tuhan ngomong. Dia nggak tahu bagaimana caranya. Nah, saudara, kita pikir Maria hanya percaya bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus.
Enggak, saudara. Maria orang sederhana, dia percaya semua perkataan karena malaikat itu bukan hanya menyampaikan bahwa dia akan hamil dari Roh Kudus. Kita ngelihat ulang lagi yang tadi dikatakan, itu kata terakhir, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki dan engkau menamai Yesus. Itu yang terakhir, tetapi yang sebelumnya, engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau beroleh kasih karunia. Maria punya iman juga terhadap ini. Dia percaya kalau dia mengandung dari Roh Kudus, dia percaya begitu, maka dia percaya bahwa dia adalah orang yang dikaruniai Tuhan, dia percaya Tuhan menyertai, dia nggak tahu bagaimana, dia percaya bahwa dia mendapatkan kasih karunia, saudara-saudari. Ini yang disebut iman sederhana, percaya aja apa yang dikatakan. Saudara, Tuhan bukan hanya mengatakan satu, tapi Tuhan mendatangkan berkat begitu banyak buat Anda dan saya, saudara. Penyertaan Tuhan diberkati, segala sesuatu mendatangkan kebaikan, bukankah itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan? Itu adalah kasih karunia karena penyertaan Tuhan. Amin. Dan gak berhenti saja, ketika malaikat itu menyampaikan kepada Maria dia mengandung pun, malaikat itu juga sampaikan bahwa sepupunya Elizabeth yang sudah usia pun, anak dari Zakaria, Imam Zakaria, sedang mengandung. Benar kan? Ada rencana Tuhan dengan juga Elizabeth. Lalu Maria, ketika dia punya gejolak emosi, bagaimana nih? Tiba-tiba dia hamil, dia harus saudara, orang hamil gak nyaman, gak enak, saudara. Hormon berubah, fisiknya berubah, bebannya bertambah, gak nyaman. Tetapi dia gak berfokus kepada hanya gejolak emosinya, perubahan-perubahan terjadi, tapi dia mulai menyibukkan diri dengan agenda Tuhan. Dia pergi langsung kepada Elizabeth. Dia cukup berjalan dalam cukup jauh. Dia mulai menyibukkan diri dengan agenda Tuhan. Saudara, ketika Anda memiliki gejolak emosi, saudara, jangan terfokus pada hanya perubahan itu, beratnya masalah ataupun masalah itu, tetapi Anda mulai sibukkan diri juga dengan agenda Tuhan. Jadi Anda melihat, mengontrol gejolak emosi karena perubahan yang drastis, berat tiba-tiba. Bukan dengan membiarkan emosi, takut, kecewa, bingung itu mengendalikan kita, tetapi mulai percaya ada penyertaan Tuhan, percaya ada kasih karunia Tuhan, percaya bahwa perubahan ini mendatangkan berkat. Karena kita adalah orang yang diberkati, kita mendapatkan berkat. Dan mulai fokus pada agenda Tuhan yang lebih besar. Ada agenda Tuhan lewat masalah ini, lewat keadaan ini, lewat perubahan ini. Bukan hanya buat aku, tapi buat banyak orang. Amin. Hasilnya adalah apa? Hasilnya Anda akan mulai bisa beradaptasi dengan perubahan. Anda mulai bersukacita. Anda bisa mulai melihat hidup Anda itu akan luar biasa dipakai Tuhan ketika Anda mulai tidak tenggelam dengan gejolak emosi. Bahkan dalam hal Maria, sejak saat itu Maria bisa mengendalikan emosinya. Buktinya apa? Buktinya ketika Yesus umur 12 tahun dia hilang. 3 hari perjalanan mereka baru menyadari Yesus hilang. Lalu mereka balik, Maria dengan juga Yusuf dan dengan keluarganya balik ke Yerusalem. Dan mereka menemukan Yesus ada di bait Allah. Kemudian mereka tanya, "Nak, kenapa kamu berbuat begitu?" Jawaban Yesus apa? "Mengapa engkau mencari aku?" Coba bayangkan Anda jadi orang tua, anak hilang, Anda cari 3 hari, kemudian ketemu, dan anak itu jadi anak-anak, jadi walaupun nggak melakukan yang jelek, jadi Anda susah, lalu Anda tanya, "Kenapa kamu nggak ikut? Udah 3 hari." Lalu anak itu jawab begitu, "Kenapa kamu cari aku?" Anda pasti marah. Tapi Maria memendam di hatinya. Lalu kemudian juga suatu ketika di perjamuan Kana, Yesus pada saat itu sudah berumur 30 tahun ke atas, Maria mungkin udah 50 tahun, saudara. Sudah mulai tua, ya paling nggak separuh baya. Dan di situ dia bilang, ketika mereka kurangan anggur, dia ngomong sama Yesus, mereka kurangan anggur. Apa jawab Yesus? Alkitab bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan, tapi bahasa aslinya Yesus ngomong begini, "Mau apa engkau, wanita?" Bukan ibu. "Mau apa engkau, wanita? Waktuku belum tiba." Coba kalau Anda jadi orang tua lalu ngomong sama anak Anda, tolong dong mereka, lalu Anda bilang, lalu jawaban dari anak Anda, "Mau apa engkau, wanita?" Bagaimana? Anda sakit hati nggak? Tapi Maria tidak dikuasai dengan emosi. Malah dia katakan kepada pegawai-pegawai, para pekerja-pekerja di tempat pernikahan itu,
Apa yang dia perintahkan, lakukanlah itu. Saudara, Maria udah usia, pasti perkataannya juga didengar oleh para pegawai di situ. Ya saudara, pekerja-pekerja di situ. Coba kalau nggak ada Maria, Yesus doang yang ngomong. Ini anak muda ngomong, tuangin ke tempayan air itu. Mereka belum tentu dengar. Tetapi ketika Maria bisa mengontrol emosinya, dia tidak mau dikuasai oleh emosi. Tapi justru dia menjadi alat. Dia terus katakan, lakukan apa yang dia perintahkan. Maka pelayan-pelayan itu jadi dengar apa yang Yesus suruh. Tuangin ke dalam gentong. Airnya banyak sekali. Nggak sekali tuang penuh. Banyak sekali. Satu gentong kira-kira mungkin 60 liter kira-kira. Banyak sekali sudah. Kalau Maria nggak ikut campur, bilangin. Dan Maria saat itu sudah ya cukup umur. Jadi dihormati, dipandang lah. Gitu. Kalau dia dikuasai emosi, dia udah marah, dia tinggal, nggak akan terjadi mujizat itu. Ya, intinya begini saudara. Ketika kita bisa mengontrol emosi, maka kita dipakai Tuhan. Tuhan lebih mudah memakai orang-orang yang bisa mengontrol emosinya. Dan lihat kan, banyak sekali yang enggak. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir kita pakai adalah wanita pendarahan. Ya, kita sudah kenal wanita pendarahan itu ada di Markus. Ceritanya dari saya pakai di Markus 5 ayat 25 sampai 27, beberapa fakta bahwa wanita ini setelah 12 tahun pendarahan. Kemudian dia telah berobat kemana-mana dan menghabiskan apa yang ada padanya. Hartanya sudah habis semua. Kemudian keadaan gak tambah baik, malah tambah buruk. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Apa yang mau disampaikan di sini adalah begini. Saudara, Anda pernah bayangkan orang 12 tahun pendarahan, wanita yang pendarahan, bagaimana itu membuat fisiknya jadi cepat lelah, karena darah itu adalah yang membawa metabolisme dan juga oksigen, sehingga itulah membuat kita segar, juga vitalitas. Tetapi ketika ini pendarahan dan terus, karena untuk menghasilkan darah perlu waktu kan tubuh kita. Jadi pasti wanita itu kekurangan darah juga. Cepat lelah, cepat ngap, nafasnya, kira-kira kayak gitu. Ya, dan juga ketika dia di pendarahan, dia melakukan apapun itu terbatas. Dan saya nggak diceritakan ada suami. Dan mungkin dia nggak ada punya suami karena dengan pendarahan itu buru-buru dia mikirin pria atau suami. Karena ini menjadi aib, saudara. Jadi dia menghadapi tantangan fisik. Dia cepat lelah, dia terbatas sekali kegiatannya. Kemudian dia telah habiskan segalanya untuk berobat sana sini, artinya dia menghadapi tantangan finansial, keuangan. Dia habiskan untuk itu. Pertama fisik, kedua finansial, yang ketiga keadaannya makin buruk, saudara. 12 tahun pasti dia sudah berseru sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan itu saudara-saudari, wanita yang pendarahan gak boleh mengikuti ritual agama. Dan juga dia nggak boleh berhubungan dengan pemimpin agama. Kemudian juga keadaannya makin buruk. Bagaimana Anda minta sama Tuhan tapi bukannya dijawab, tapi makin buruk. Kemudian Anda seperti nggak bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Anda sepertinya disingkirkan Tuhan. Tuhan tidak peduli. Jadi wanita ini mengalami tantangan spiritual juga. Dan yang terakhir, dia juga nggak berani terhadap sosial. Dia juga tak menghadapi tantangan sosial, dia rendah diri, maka dia mendekati Yesus dari belakang diam-diam, saudara. Dia menghadapi tantangan sosial, rendah diri. Jadi wanita ini memiliki emosi yang sudah terkuras habis karena kelelahan mental. Dengan 2F, 2S. Tantangan fisik, tantangan finansial, tantangan spiritual, tantangan sosial, saudara. Lelah mentalnya, emosi sudah terkuras. Tetapi apa yang terjadi dengan wanita itu adalah, dia katakan dalam Markus 5:8, asal ku jamah aja jubahnya, asal aku akan sembuh. Lalu kemudian ketika dia sembuh, Yesus menyadari ada kuasa, lalu Yesus cari di dalam Markus 5 ayat 32-33, Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Jadi membuat kuasa dia mengalir. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu. Anda tahu, ketika dia beritahukan segala sesuatu, dia juga ceritakan, saya sudah 12 tahun. Dia terbuka, saudara. Dia mengakui keadaan diri dia.
Dia mengalami kesembuhan, saudara. Tetapi fisiknya sembuh, jiwanya belum. Anda pikir langsung jiwa? Enggak langsung. Dia masih mengalami tantangan keuangan. Dia masih juga merasa, aduh gimana Tuhan, nggak apa tuh. Dia masih merendah diri juga, saudara. Dia juga nggak tiba-tiba segar begitu banyak hal yang masih banyak tantangan-tantangan. Dan ketika dia terbuka, dia memberitahukan segala dia terbuka. Saudara-saudari, banyak dari kita punya pola pikir dalam menutup-nutupin. Yang saya katakan showroom, mau kelihatannya baik aja, bagus aja. Gereja seringkali seperti showroom daripada bengkel. Gereja harusnya jadi bengkel. Kita nggak pernah ada yang sempurna. Kita adalah orang-orang yang butuh dipulihkan terus. Saudara, wanita ini walaupun mengalami tantangan, emosi yang terkuras, kelelahan mental, tapi dia berani terbuka mengakui keadaannya. Dia perlu bengkel bukan showroom. Gereja sering jadi showroom bukannya bengkel. Penampilan kelihatannya doang hebat, tapi di dalamnya jiwa kita tertekan, mental kita lelah, emosi kita terkuras saja. Dan wanita itu di tengah emosi yang sudah terkuras, udah lelah mental, tetapi yang dia pegang, yang dia punya satu adalah apa? Asal kujama. Asal artinya ini yang paling kecil aja. Jubahnya doang lagi. Yang paling ujung, yang paling udah, yang paling ya, yang sisa yang terakhir doang gitu salah. Artinya dia tetap memegang pengharapan sekecil apapun juga. Ketika emosi kita terkuras habis kelelahan mental, saudara, jangan putus asa, walaupun harapan sekecil apapun juga, pegang itu. Lihat itu, saudara. Ketika Anda menghadapi kelelahan mental, emosi terkuras, jangan tutupi. Berani terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Kalau saat ini, Anda juga artinya jujur di hadapan orang percaya, yang Anda percayai. Jangan semua orang, tapi yang bisa Anda percayai. Yang bukan menghakimi, tetapi mau menjadi alat bagian Tuhan untuk menjadi bengkel, memulihkan kita. Kalau orang yang menghakimi, itu showroom. Wah, ini cacat, ini pernah jatuh, oh ini bagaimana bisa dijual lagi mobil kayak begini. Mentalitas showroom, itu. Ya. Tapi ketika Anda berani jujur, terbuka, berarti Anda berseru, tolong saya, pulihkan saya. Tapi bersama dengan itu, pegang pengharapan sekecil apapun juga. Maka hasilnya Anda akan menjadi pribadi yang berfokus pada solusi, bukan tantangan, bukan rintangan. Amin? Nah, saudara-saudara, demikian PA minggu ini. Kita telah melihat beberapa contoh, dan saya nggak tahu konklusi, tapi yang saya harapkan adalah Anda lihat di ini ada link untuk Anda bisa dapat PDF-nya. Klik link di bawah ini, Anda akan dapat PDF-nya. Dan saya minta biar Anda mengundang Roh Kudus menuntun Anda. Anda unik, tiap orang bisa berbeda. Tapi lihat mana yang menjadi bagian masalah dari hidup kita ini. Emosi apa? Minta tuh Roh Kudus tuntun. Ya, ini sudah dibukakan beberapa hal. Nanti minggu ke depan kita akan melihat lagi beberapa contoh dan juga tuntunan Tuhan. Karena ini belum selesai, ada bagian-bagian lain lagi. Ya. Dan saya berharap ini membuat kita menjadi lega. Ternyata Tuhan peduli dengan emosi kita. Dan Tuhan juga berikan tuntunan buat kita semua. Amin, saudara-saudari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.